Kalian bukan artis yang harus mengikuti gaya hidup mereka. Kita perlu sadar diri bahwa kita adalah masyarakat biasa. Kita perlu sadar diri ya bahwa kita adalah rakyat biasa. Kita boleh menikmati konten mereka. Kita boleh menikmati video-video hasil dari konten mereka, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh apa yang mereka miliki. Mereka artis-artis. Memang ya, dengan gaya hidup glamor, dengan hidup gaya bermewah-mewahan, dengan gaya hidup yang fantastis, ya. Tentu mereka ingin menjadi pusat perhatian. Agar mereka trending. Ya, sehingga mereka bisa dipanggil oleh acara-acara TV-TV menjadi sebuah job, menjadi sebuah penghasilan, ya, karena masyarakat memperhatikan mereka, karena banyak dari kita semua memperhatikan mereka, dengan mereka bisa memiliki barang-barang mewah, dengan gaya hidup mereka yang glamor, seperti itu, ya. Dengan mereka memiliki gaya hidup glamor, barang-barang mewah dan lain sebagainya, di mana kita tidak mampu untuk memilikinya, ya, akan terlihat mereka luar biasa, ya. Sehingga kalau mereka membuat sebuah konten, itu akan menjadi pusat perhatian. Kita akan tertuju melihatnya dengan kagum. Maka perlu bagi kita semua untuk memfilter, ya, tidak untuk mengikuti apa yang mereka beli. Kita semua masyarakat biasa memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang 2 juta per bulan, ada yang 4 juta per bulan, ada yang 7 juta per bulan, ada yang 10 juta per bulan. Berbeda dengan pendapatan yang mereka, ya, yang ratusan juta dengan pendapatan kita yang mungkin di bawah 20 atau 10 juta per bulan. Kalau mereka bisa membeli barang, misalkan jam tangan mewah, mobil mewah, motor mewah, ya mereka karena pendapatannya tinggi, karena mereka memang bekerjanya di dunia entertain, butuh pusat perhatian. Dengan mereka gaya hidup glamor, dengan mereka gaya hidup fantastis, ya, mereka akan menjadi pusat perhatian sehingga masyarakat terkagum-kagum olehnya. Maka penting bagi kita untuk jangan sampai mengikuti apa yang mereka beli. Seperti itu. Kalau kita mengikuti apa yang mereka beli, berarti kita masuk dalam kategori hedonisme. Kita bukan artis. Ya, pendapatan kita beda. Kecuali kalau misalkan kalian bukan artis, tapi pendapatan kalian melebihi pendapatan para artis, ya silakan saja hidup hedonisme. Seperti itu. Tapi rasanya, ya, orang-orang kaya, ya, jika memang sudah benar-benar kaya, mungkin dia akan memikirkan investasi daripada harus hidup hedonisme. Satu, ya, kita harus mengubah pola hidup hedonisme yang memang tidak cocok untuk kehidupan kita semua sebagai masyarakat biasa. Kita harus sadar diri, mengubah pola pikir, ya. Pertama mengubah pola pikir dulu, ya. Kita hedon, ya. Apakah sangat membuat kita bahagia? Belum tentu, ya. Sekarang hedon belum tentu besok bisa makan, belum tentu besok kita masih bisa kerja, kan seperti itu. Kita hedon belum tentu bahagia selamanya, mungkin hanya menjadi kesenangan sesaat, ya. Terus yang kedua, kita perlu mengatur keuangan, ya. Misalkan gaji 4 juta sebulan, kita nyicil motor yang harganya 3 juta per bulan, kita hidup di 1 juta per bulan. Ini kan sangat tidak realistis di tahun 2025 hari ini, yang mana semua barang serba lumayan tinggi harganya. Beras saja sudah 13.000 per liter, ya. BBM dan lain sebagainya lumayan harganya 10.000 pertalit, ya. Sehingga apakah cukup dengan 1 juta per bulan itu, ya? Mungkin kalau hidup sendiri cukup-cukup saja, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah berkeluarga, ya mungkin tidak
tidak akan cukup. Walaupun cukup mungkin akan sangat mempres seperti itu, ya. Terus kita perlu mencari sumber kebahagiaan yang lain selain dari gaya hidup hedonisme. Ya memang secara manusiawi ketika kita memiliki barang yang mewah akan membuat kita senang. Tapi coba rubah kesenangan itu dengan hal-hal yang lain. Seperti misalkan berkumpul dengan keluarga. Misalkan bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, santunan-santunan dan lain sebagainya, santunan anak yatim misalkan. Itu juga akan membawa kita sebuah kebahagiaan. Jadi dirubah kebiasaan-kebiasaan itu. Seperti itu. Dan terus kita itu harus bisa merasakan bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Rezeki setiap orang berbeda-beda. Yang membuat kita tidak bersyukur adalah melihat gaya hidup hedonisme orang lain. Seperti itu, yang belum tentu mereka juga bahagia dengan hedon mereka. Ya, mereka yang memiliki kemampuan untuk hedon belum tentu mereka bahagia, dan kita hari ini yang tidak memiliki kemampuan untuk hedon lalu kita memaksakan untuk hedon, ya kita akan terjebak. Ya. Terjebaknya di mana maksudnya? Terjebak oleh cicilan. Ya, banyak yang mereka hidup hedon, ya. Itu memaksakan dari cicilan, ya, pinjol, sistem berbunga dan lain-lain sebagainya. Yang tadi saya bilang bahwa misalkan gaji 4 juta per bulan lalu beli motor yang cicilannya 3 juta per bulan selama 3 tahun. Ini kan gaya hidup yang gila. Ya. Banyak alokasi keuangan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat, misalkan untuk investasi pendidikan, ya, investasi menabung untuk masa depan dan lain sebagainya. Itu kan penting, ya. Maka penting mengubah pola pikir anak-anak di bangku sekolah hari ini, bahwa mereka menonton konten-konten artis, konten-konten yang mereka sukai, silakan saja, tapi jangan sampai memiliki pola pikir bahwa dengan membeli barang-barang artis yang mewah itu bisa membuat mereka bahagia, sedangkan mereka tidak meng-upgrade skill mereka, sedangkan mereka tidak menambahkan kemampuan mereka untuk bagaimana finansial mereka, pendapatan mereka bisa meningkat, tidak diiringi dengan kemampuan pendapatan mereka meningkat, ya. Jadi sangat kacau pola hidup konsumtif, pola hidup yang hedon, ya, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan, keterampilan, sehingga tidak punya skill apa-apa, cuman kerjanya rebahan di rumah dan lain sebagainya, ya, memilih untuk gaya hidup hedon. Jangan sampai kita terjebak oleh sebuah kesengsaraan yang abadi, yaitu hedonisme.